Ya, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang baru, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang ataupun kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Tidak melupakan sejarah, perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, anak didik kami juga bahwa kita harus selalu mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena kita ketahui bagaimana perjuangan para pendiri negara pada saat itu, para nenek moyang kita pada saat itu, bagaimana usaha-usaha mereka di dalam memperjuangkan ataupun bagaimana usaha mereka para pejuang-pejuang pada saat itu mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka berusaha supaya bangsa Indonesia itu bebas dari segala bentuk penjajahan. Jadi sebagai pelajar, sebagai generasi penerus, kita harus selalu mengingat jas merah tersebut. Merupakan sejarah perjuangan bangsa, sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPU PKI. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Toyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang Jepang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibanga Seyosio dan RP Suroso. Ya, BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Jadi tadi setelah BPU PKI dibentuk dan BPU PKI mereka mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Jadi pada sidang pertama itu yang dibahas ialah dasar negara. Sedangkan pada sidang kedua BPU PKI berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi supaya diingat, yang pertama itu membahas dasar negara, yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, belum tentu akan berdiri kokoh. Ya, sama saja halnya dengan negara Indonesia. Negara Indonesia mau berdiri, maka harus ada dasar, landasan
yang kuat yang menjadi landasan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat itu, Ketua BPUPKI pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh inilah yang mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia merdeka. Jadi nanti ada pendapat daripada Muhammad Yamin, ada pendapat dari Supomo, dan ada juga pendapat dari Insinyur Soekarno. Ya, kita akan melihat satu persatu bagaimana pendapat dari ketiga tokoh tersebut. Yang pertama itu ialah pendapat dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI. Yang pertama ialah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Begitu juga dengan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, bisa dilihat bagaimana gambar Insinyur Soekarno pada saat itu. Yang berikutnya, yang menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI itu juga ialah Mr. Supomo. Ya, bisa dilihat di sana juga bahwa pada saat itu mereka adalah para pemuda-pemuda negara Indonesia. Jadi dalam gambarnya juga mereka masih di usia yang sangat muda. Menurut Supomo, bahwa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka itu yang dia sampaikan dalam sidang BPUPKI, yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wasid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andus Muhammad Hat. Ya, setelah selesai rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, yang menjadi latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta yaitu bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, di mana pada saat itu yang ada di negara Indonesia itu sudah ada beberapa agama. Jadi, kalau sila pertama yang ada di Piagam Jakarta itu dibuat kewajiban menjalankan syariat Islam, berarti pada saat itu semua harus beragama Islam. Tetapi mereka sepakat itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, berarti secara umum. Ya, jadi masuk di sana dengan agama-agama yang lain. Ya, dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi yang kita pakai itu ialah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah yang kita pakai sampai dengan yang sekarang ini. Jadi rumusan dasar negara itu terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu alinea keempat. Bagian B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Ya, di mana pada saat itu kita mengetahui bahwa negara Jepang dijatuhi yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada saat itu Jepang mengakui kekalahannya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Ya, setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Ya, coba nanti bisa dilihat itu siapa saja anggota BPUPKI, daerahnya dari mana asal mereka, apakah keanggotaan mencerminkan keterwakilan rakyat, dan lain sebagainya. Ya, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu, tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, tepat di jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah sah merdeka. Berarti kalau sudah merdeka, sudah bebas dari segala bentuk penjajahan. Keesokan harinya, setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ya, jadi setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus, dilanjutkan lagi dengan tanggal 18 Agustus. Yang pertama, apa hasil yang mereka peroleh? Yaitu
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi pada saat itu belum ada presiden ataupun wakilnya. Jadi setelah merdekanya bangsa Indonesia, dipilihlah siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekarang bagian C. Bagaimana semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, bisa kita melihatnya. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Ya, sebelum mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai negara, ditelaah dan dipelajari semangat dalam diri sendiri dan orang lain. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Jadi setelah bangsa kita merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka, bahwa kita sudah sejajar kedudukannya dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, maksudnya di sini setiap warga negara Indonesia harus memupuk bagaimana semangat kebangsaan itu sebagai generasi penerus juga, sebagai pelajar juga. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Ya, bagaimana cara kita mencintai tanah air ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, salah satu contohnya kita mencintai tanah air, kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, bagaimana contohnya itu yang rela berkorban? Ya, contohnya masuk menjadi sebagai anggota TNI ataupun sebagai polisi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi itu, ya sebagai pelajar contohnya di kelas ini, ya jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk mencintai dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan, Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ya, tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa yang bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan misalnya ketika mengikuti upacara bendera di sekolah. Ya, anak didik kami menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah. Demikian juga ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Jadi kalau contohnya pada saat upacara bendera, ya tolonglah dibuat sikap yang bagus. Ya jangan pada saat penghormatan bendera yang dihormat itu teman-temannya. Ya pada saat mengheningkan cipta juga, ya di sana kita diajak supaya kita mendoakan para nenek moyang kita pada saat itu yang telah gugur di medan juang demi mempertahankan bangsa dan negara ini.
Ya, yang artinya bukan kita hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar tunduk, tetapi kita mendoakan mereka yang sudah rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang ditandai atau dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya, atau the Deutschland über alles in der Welt. Setelah membaca uraian tersebut, carilah dari berbagai sumber praktik nasionalisme dalam arti sempit. Ya, bisa itu nanti dilihat dari berbagai negara. Baru nanti itu hasilnya bisa contohnya dikumpulkan kepada guru dibuat rangkumannya. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Ya, bagaimana? Semoga ini nanti bisa dimengerti. Ya, sekarang naik patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Ya, adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Ya, jangan mendahulukan kepentingan pribadi. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung
balas dendam. Ya, nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ya, mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara, Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Bagian C, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti bisa kita lihat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan. D. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, isi ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dasar Negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan perjuangan atau perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Hal itu karena anggota-anggota PPKI berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan Pancasila. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang semuanya berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara. Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya, kira-kira demikianlah penjelasan dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih.